bunuh, saya di penjara. Maka demi Allah, berjanjilah wahai para pemuda Islam, jangan pernah kalian pada api-api perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabarakatuh. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith dan juga mewakili keluarga daripada Habib Bahar ingin menyampaikan kronologis kejadian penangkapan Habib Bahar. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Habib Bahar dijemput dengan cara yang sangat-sangat berlebihan, dengan dijemput oleh polisi pasukan, polisi bersenjata lengkap dengan mengenakan mobil yang sangat banyak pada saat itu, ada puluhan mobil. Dan Habib Bahar pada saat itu ingin meminta izin untuk berpamitan kepada saya, istrinya, dan juga orang tuanya. Itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk pamit. Ini kenapa gitu loh, sampai mereka terburu-buru untuk membawa Habib Bahar. Padahal wajar kalau memang Habib Bahar mau pamit, itu wajar. Pamit ke orang tuanya dulu atau pamit ke istrinya itu wajar, tapi tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya saya dan juga mertua dan juga tim pengacara mendatangi Lapas Gunung Sindur untuk ingin melihat kondisi daripada Habib Bahar, karena kami tahu Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Katanya belum ada perintah daripada atasannya, padahal kita bicara mengenai kemanusiaan aja. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya kami tunggu lumayan lama, sekitar 12 jam kami tunggu hingga pukul 20.30 baru kami punya akses untuk masuk dan diperbolehkan untuk melihat Habib Bahar. Dan di situ kami bertemu Habib Bahar. Alhamdulillah kondisi Habib sehat, kondisi Habib tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Tapi justru yang kami khawatirkan itu proses pengambilan darah Habib Bahar. Ya, Habib Bahar ini sempat diperiksa kesehatannya dan sempat diambil juga darahnya. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan kami pihak keluarga, karena memang kami dan juga pengacara tidak diberitahukan, tidak ada pemberitahuan mengenai pengambilan darah, dan kami tidak ada di situ pada saat pengambilan Habib Bahar diambil darahnya. Kami tidak ada di tempat itu gitu. Dan kami menyayangkan, kami takutnya, kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Itu yang saya khawatirkan. Karena memang ini pengambilan darah ini kita tidak tahu ini pengambilan darah apa, dan juga kita tidak tahu ini suntikan apa yang dimasukin di tubuh Habib Bahar ini. Kami tidak tahu, kami khawatir, kami takut ini pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa. Kita takut, kita khawatir, karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami, dan kami pun tahu itu lewat foto yang beredar gitu. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ shock, karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak lapasnya mengenai pembesukan, apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya. Tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari, dan itu dilakukan
di lapas Gunung Sindur. Kami kaget kok tiba-tiba Habib dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Kami kaget karena memang di sini saya khawatir Habib kondisinya di sana jauh, tidak bisa kami jangkau, dan kami khawatir dengan keadaan Habib yang sekarang ini lagi sakit. Kami tidak bisa memberikan Habib obat, tidak bisa memberikan Habib kebutuhan Habib yang lain. Kami khawatir dengan kondisi Habib gitu loh. Dan kami tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di dalam lapas sana bisa menjaga kesehatan Habib. Itu yang kami khawatirkan. Makanya saya berharap di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Saya meminta keadilan benar-benar ditegakkan untuk suami saya. Suami saya bukan seorang pecundang, suami saya bukan seorang pengecut yang selama ini suami saya taat sama hukum, dan apapun dia terima resiko dengan apa yang dia sampaikan. Tapi saya tidak terima. Kenapa harus dipindahkan sejauh itu? Apakah Habib Bahar ini seorang teroris yang harus kalian asingkan di sana gitu loh? Bisa kalian pindahkan di lapas lain yang mungkin kami pihak keluarga bisa melihat kondisi Habib Bahar. Saya di sini benar-benar meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Tolong tegakkan keadilan ini, karena memang suami saya tidak melakukan kesalahan yang di luar batas seperti halnya koruptor yang memang harus dihukum. Ini suami saya tidak. Suami saya hanya menyampaikan kebenaran tentang apa yang terjadi sekarang, yang kita alami sekarang di Indonesia. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syatibah Bibar bin Ali bin Smith menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Bibar bin Ali bin Smith, mohon doanya kepada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Ana bisa memperjuangkan Abah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syatibah Bibar bin Ali bin Smith menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Bibar bin Ali bin Smith, mohon doanya kepada Abah Ana